Baik, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semangat dan selamat bertriparti di area masing-masing di minggu ketiga di bulan Juli 2023. Judul khotbah kita atau judul sharing kita di triparti di minggu ketiga ini adalah kualitas Anda ditentukan oleh komunitas Anda. Mari bersama-sama kita lihat ayat pokoknya di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Nah, ayat rujukannya Bapak Ibu Saudara adalah 1 Raja-Raja 11 ayat 5, ayat 3 sampai 5 dan 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang ke-6. Nah, pendahuluan Bapak Ibu Saudara, siapa dari kita orang Kristen yang tidak kenal tokoh Alkitab yang bernama Salomo? Pasti kenal ya Bapak Ibu Saudara. Raja yang pada saat itu, pada saat pemerintahannya dia adalah raja yang termasyur, raja yang berhikmat Bapak Ibu Saudara. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, dia adalah raja yang terkaya. Tidak ada raja-raja yang menandingi kekayaannya. Nah, bahkan hikmatnya pada saat itu, hikmat yang diberikan Tuhan kepada Salomo Bapak Ibu Saudara, itu tersiar sampai ke seluruh negeri. Berarti Raja Salomo ini adalah raja yang terkenal Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita lihat, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa pada masa tuanya Salomo tidak mengakhiri hidupnya dengan baik. Kenapa? Dia menjauhkan dirinya dari Tuhan. Tadi terbukti di ayat 2, di ayat pokoknya dikatakan bahwa hati Salomo terpaut kepada mereka karena cinta. Nah, mari bersama-sama belajar Bapak Ibu Saudara. Kenapa kualitas kehidupan kita ditentukan oleh dengan siapa kita berkomunitas. Oke, kita mau lihat, kita mau sharing ada dua poin yang kita mau sama-sama lihat pada saat ini. Ringkasan sharing triparti, bagaimana membangun pribadi yang berkualitas melalui komunitas. Nah, hal yang pertama Bapak Ibu Saudara, jangan salah pilih. Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 3 sampai 5, boleh nanti Bapak Ibu Saudara baca. Nah, Alkitab mencatat awal mula hal ini terjadi adalah ketika Salomo mengambil banyak istri dan budik. Istri-istri dan para budik Raja Salomo adalah penyembahan berhala dan dewa Baal orang Kanaan. Pergaulan Salomo dengan mereka ternyata perlahan-lahan mengubah kesetiaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan salah pilih. Kita melihat contoh Raja Salomo yang dikatakan orang yang berhikmat, diberi hikmat oleh Tuhan, raja yang termasyur, terkaya. Ternyata dia bisa menjauh dari Tuhan. Kenapa? Kita lihat, dia bergaul dengan orang-orang yang bisa mencondongkan hatinya. Begitupun dengan kita Bapak Ibu Saudara. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berkomunitas saat ini, itu akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berkomunitas, itu yang akan mempengaruhi seberapa mengenal kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Seberapa kuat iman kita kepada Tuhan. Triparti Bapak Ibu Saudara tempat terbaik menurut saya. Tempat terbaik kita membangun kualitas hidup kita. Karena kenapa? Ketika kita sharing Bapak Ibu Saudara, di triparti kita akan diberikan penguatan, kita akan diberikan solusi yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita dalam problem, ketika kita dalam pergumulan, kita bersama-sama berdoa. Ini akan menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan lewat triparti Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat akan banyak hal yang Tuhan kerjakan luar biasa kuasanya lewat orang-orang yang Tuhan kirim lewat triparti Bapak Ibu Saudara. Nah, hal yang pertama, belajar dari Raja Salomo, bagaimana membangun pribadi yang berkualitas melalui komunitas. Yang pertama, jangan salah pilih Bapak Ibu Saudara. Sehingga hidup kita adalah hidup yang berkualitas. Ketika kita melayani Tuhan, pelayanan kita adalah pelayanan yang maksimal di atas rata-rata Bapak Ibu Saudara. Ketika kita di kantor, kita memiliki komunitas yang benar, itu akan mempengaruhi semangat kita bekerja, mempengaruhi kualitas kita bekerja Bapak Ibu Saudara. Tergantung apa pilihan kita saat ini, dengan siapa kita bergaul, pilihan kita dengan siapa kita berkomunitas Bapak Ibu Saudara. Jangan salah pilih. Baik, poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana membangun pribadi yang berkualitas melalui komunitas. Poin yang kedua, melakukan hal-hal benar dengan sepenuh hati di dalam berkomunitas.
Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 6, Bapak Ibu Saudara boleh nanti Bapak Ibu Saudara baca. Nah, setelah Salomo mengubah kesetiaannya kepada Tuhan, di ayat-ayat selanjutnya ayat 8 menjelaskan bahwa Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Jadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya membangun komunitas yang benar dan membangun sehingga bukan kutuk atau murka yang kita terima, tetapi berkat-berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini melakukan hal-hal yang benar. Tapi tidak hanya berhenti kepada hal-hal yang benar, tetapi firman Tuhan berkata dengan sepenuh hati. Ketika kita mengikuti triparti, Bapak Ibu Saudara, di triparti kita melakukan hal-hal benar, saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengingatkan, Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita lakukan itu dengan sepenuh hati kita. Ketika kita keluar dari triparti, kita keluar dari komunitas kita, Bapak Ibu Saudara, kita melakukan hal-hal yang baik. Misalnya di triparti kita mendengarkan tentang hal pengampunan, di luar kita lakukan pengampunan, Bapak Ibu Saudara. Di triparti kita mendengarkan tentang memberi, Bapak Ibu Saudara. Di luar sana kita lakukan, kita memberi, Bapak Ibu Saudara. Bahkan di komunitas manapun, di pekerjaan kita, di keluarga kita, di gereja, komunitas gereja, hal-hal benar yang kita dapat, mari kita praktekkan. Bukan cuma kita praktekkan hal-hal baik, tapi firman Tuhan berkata, lakukan dengan segenap hati kita. Ketika kita melakukan dengan segenap hati kita, Bapak Ibu Saudara, Bapa kita yang di surga melihat apa yang kita lakukan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana membangun pribadi yang berkualitas melalui komunitas. Yang pertama, jangan salah pilih. Kemudian hal yang kedua, melakukan hal-hal yang benar dan lakukan dengan sepenuh hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada pesan yang harus kita lakukan, yaitu temukanlah komunitas yang positif dan membangun kehidupan rohani Anda. Berkat jika kita melakukan, hidup Anda berkualitas di dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Dan ada akibat jika kita tidak melakukan perintah firman Tuhan, ketika kita tidak berkomunitas, Bapak Ibu Saudara, tidak ada pertumbuhan rohani. Baik, ayat pokoknya masih sama dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang kedua. Saya bacakan bagi kita, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah berpaut kepada mereka karena cinta. Ini pengingat bagi kita ya Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah itu Bapak Ibu Saudara silakan sharing di triparti Anda masing-masing, di rumah-rumah atau dimanapun kita berada. Hal yang pertama, sebagai anak-anak Tuhan, mengapa kita perlu memiliki komunitas rohani yang baik? Silakan di-sharingkan. Kemudian yang kedua, coba teliti apakah pergaulan Anda selama ini masih ada yang membawa pengaruh buruk bagi pertumbuhan rohani Anda? Jika ada, apa komitmen Anda untuk mengubahnya? Ini dua pertanyaan yang Bapak Ibu Saudara silakan sharingkan di triparti masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah sharing akan ada proyek ketaatan yang akan kita lakukan, yaitu setiap mengikuti triparti setiap minggunya. Baik Bapak Ibu Saudara, setelah proyek ketaatan kita akan sama-sama berdoa. Ada pokok-pokok doa. Setelah itu jangan lupa kita akan memberikan korban persembahan. Bapak Ibu juga jangan lupa melaporkan di link yang sudah disediakan. Kemudian sebelum pulang kita akan sama-sama berdoa berkat bagi saudara-saudari atau keluarga yang berketempatan. Di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26, bagian titik-titik boleh diganti dengan nama saudara-saudari atau keluarga yang ketempatan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat bertriparti di area masing-masing. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Salam worship.